Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bi ni'matihi tatimu salihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabina Muhammadin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك إنك يا مولانا سميع الدعاء. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin, yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat wal iman, di mana keduanya merupakan nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan di antara keduanya adalah yang paling besarnya merupakan iman itu sendiri. Ya. Sampai detik ini kita masih dikokohkan hati kita, diistiqomahkan jiwa raga kita untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sahih. Dan tentunya selawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak tentunya kita bisa menjadi umatnya, ya, yang selalu beliau harapkan, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diperkenan pula oleh Nabi Muhammad SAW masuk dalam telaga hautnya. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali majelis kita pada pagi hari ini, yaitu mengi'rab dan mendulang faedah-faedah singkat, ringkas, namun insyaallah padat dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang beliau berikan judul Al-Arba'un An-Nawawiyah. Baik, silakan dibaca dari awal, tidak apa-apa. Izin membaca Ustaz. Nah, silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam An-Nawawi fi risalatihi al-Arba'in An-Nawawiyah fi al-hadits الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد Hasbuk cukup. Nah, silakan di Arab. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال عن عمر An. آه، عن حرف جر عمر اسم مجرور بحرف جر
Wa آه، alamatu jarihi وعلامة جره الفتحة الظاهرة لأنه ممنوع من الصرف. ma ilaluhu عفوا، ma agak illatuhu. putus tadi. Nah, ma illatuhu. العلم بوزن الفعل. Taib. Radiya رضي فعل ماض مبني على الفتح. آه، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة nah, ala akhirih. على آخره. Nah, عنه الجر والمجرور nah, di تعليقا dalam بالفعل kalimatnya الماضي. ada anhu, i'rabnya. الجر والمجرور Nah, متعلق. al-ha, آه، آه، ha yang nempel pada an, oh اسم المجرور ضمير domirun ضمير muttasilun, متصل mabniun. مجرور مبني Ah, ب bukan majrur dong dia. Kan dia iya mabni. مبني. Mahal dia Nah, berarti i'rabnya kan. Domirun, nah muttasilun, mabniun. mabni Mabninya di atas apa? Dom. على Ala الضم dommi baru pakai mahal. Fi في mahalli jar محل jarin. جر. Wal jarru wal majruru dan an huruf jar dan hu majrurnya ini ya karena dia mabni di mahal yang majrur muta'alliqani bi radiya. Baik. Muta'alliqan berkaitan terikat dengan fiil radi. Radiya. Lanjut aidon. أيضا حرف توكيد. آه، Hah? Aidon. Mana harfu taukid aidon? Lah, kemarin masih ingat? Silakan ditulis. Aidon adalah maf'ul. Ya, maf'ul apa dia? المطلق. Mutlak. Nah, maf'ul mutlak yang fungsinya litakid untuk menegaskan fi'il sebelumnya. Tapi dia maf'ul mutlak li fi'il mahzuf. Ya. Nah, dia maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus. Fi'il yang dihapus takdirnya apa? Ado. Ya. Ado. Makna dari ado ini maknanya adalah roja'a. Gitu. Telah tetap, telah kembali. Nah, jadi aidon i'rabnya di dalam kalimat dia adalah maf'ul mutlak untuk fi'il yang dihapus. Fi'ilnya apa? Dari kata ado. Nah, itu fi'il madinya. Lanjut, kola قال فعل ماض مبني على الفتح. آه، wal وفاعله fa'ilu. Mm-mm. وفاعله ضمير مستتر ضمير مستتر جوازا يعود إلى Takdiruhu عمر. huwa. تقديره هو يعود إلى عمر. Nah, bainama بينما zorof ظرف zaman. Nah, ظرف زمن. nah, lanjut nahnu نحن domirun ضمير munfasilun. منفصل مبني على الضم Ya, في dom- إيه لا، iya بينما betul fi تتكلم mahal dia. في محل رفع. Naam في sebagai محل apa? رفع مبتدأ. Naam sahih. Inda Rasulillah عندنا zorof آه، makan mansub ظرف ya kan? مكان Mansubun ya. منصوب. Ala zorfiyah begitu aja kita i'rabnya ala zorfiyah sebagai zorof. Wa huwa mudhof ya. Kalau ingin kita bilang khobar dia khobar, tapi khobarnya adalah sesuatu yang dihapus kain. Nah, kalau ada julus ya julus jadi khobarnya. Ya, mudhof dan rasuli di sini sebagai mudhofun ilaih majrurun إليه. bil kasrah ya kan?
Allah juga ismul jalalah. Allah ini majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Limadha? Li'annahu mudhaffin ilaih dari Rasul. Sallallahu alaihi wasallam ini jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan namanya. Naam. Zata yaumin. Kita percepat. Ma'irabuhu zata yaumin. Zar. Zarf zaman. Zaraf. Zata ini ya. Ya, itu Zata ini zarf. zaraf. Mabni dia. Mabninya di atas. Fat. Fathah. Fathah. Karena harokat huruf taknya fathah. Nah. Mabni al-fathah. Wa huwa mudhaf. Yaumin sebagai mudhafuni ilaih. Id nyalil mufajaah. Mufajaah. Tiba-tiba. Ya. Tola'a ini fi'il madi mabniun alal fathi. Clear sudah. Alainya jarun wa majrur. Ya kan. Naknya domirun mutasilun. Ya kan. Mabniun ala mabniun ala sukun. Lima Naknya. kali. Fi mahalli jarin. Jar. Wal jar wal majrur muta'alliqun kemana? Alaina ini muta'alliqnya kemana? Tola'ah. Tola'a. Sahih. Rajulun di sini sebagai apa? Fa? Fa'il Fa'il dari mana? min tola'ah. Iya. Fa'il dari kata kerja tola'a. Marfu'un wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih. Syadidu bayadi syab. Sebagai apa ini? Kita Syadidu syadidnya sebagai dulu. sifat. Syadidnya sifat kepada Sifat rojul ya kan. Mengikuti i'rabnya yang marfu, tanda rofaknya adalah dhamma zahirah. dhamma. Dan dia sebagai mudhaf. Ini mudhaf ilaihinya semua ini. Bayat sama siap. Syadid sawadi sya'ar sama ya. Naat buat rojul. Sawad sya'ar kasroh kasroh kasroh. Mudhaf ilaih. La yura alaihi atharus safar. Laknya apa laknya? La nafiyah. La nafiyah. Naam. Nafiyah biasa bukan lil jins ya. Taib. Yura Yura fi'lun mudhari'un. fi'lun Ya kan? mudhari'un Lil majhuli. majhul Marfu'un. marfu' Wa alamatur raf'ihi ad-dhammatu muqaddarah. al-muqaddaratu. Ini muqaddarah domahnya ya, karena ada alif maksurah yang mana dia adalah huruf ilat. Tepatnya yura kita katakan dia fi'il apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir ya. Nah, nakis atau apa? Naqis. Nakis. Huruf ilatnya di akhir. Huruf ilat ada tiga bagi yang belum tahu. Apa saja? Alif, waw, dan Iya. nah, alif, waw, dan ya. Ini huruf ilat. Kalau dalam bidang tajwid, ini disebut dengan huruf mat. Taib, asar. Asaru. Atharu naibul fa'ili. Naam naibul fa'il. Karena fi'il sebelumnya adalah majhul ya, kata kerja pasif. Naibul fa'il i'rab lengkapnya bagaimana? Naibul Naibul fa'il fa'ili marfu'un wa marfu'un alamatu wa lam rafihi. rafi Naam. ad-dhammatu zahiratu. Naam, ala akhirihi wa huwa mudhaf. Asar di sini sebagai mudhaf, as-safar clear sebagai mudhafun ilaih ya kan majrur. Taib wala ya'rifuhu. La ya'rif. La ya'rif. La-nya na, la nafiyah. Ya'rif. Ya'rifu ya'rifu fi'lun mudhari'un marfu'un ala dhammi. Hunya dhamirun Marfu'un wa muttasilun alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu. Ya, zahiratu. naam. Hu-nya iya, naam. Hunya dhamirun Mustatir muttasilun jawazan takdiruhu huwa. Nah al-ha'u domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin bin sebagai maf'ul bih yang mulbit dikedepankan. Nah, ya'rifuhu. Minna ini majrur. jar majrur ya. Nah, minna makanya naknya ini tasdid karena penggabungan antara nun sukun dari min ya sama domir na yang mutasilnya. Makanya dia di tasdid harfu jar. Naknya ini domir Mir mutasilun zilun mabniun ala mabni ala sukun sukuni ya fi mahalli fi jar. mahalli jarrin. Ahadun inilah yang menjadi apa? Fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il dari ya. Ya'rif. Ya'rifu. Ya, iya ya arifu siapapun ya.
Nah, marfu'un wa alamatu rafihi dhamatu zahiratu ala akhirih. آخره. Nah. Hatta jalasa, hatta harfu gha, harfu ghayah ya, atau bisa kita katakan amil nasab. Maknanya ghayah, ya, puncak, tujuan, sampai, sehingga, kan terjemahnya diambil nasab, ya gitu. Jalasa fi'il madi. Nah, tapi yang ini dia masuk ke dalam fi'il madi. Nah, bisa. Fi'lun madin mabniun alal fathi jalasa. Fa'il di dalam jalasa ini apa? Domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. هو Ilahnya jar majrur, nabinya majrur, fa asnada, alfanya harfu atof ya. Asnada, عفوا. ini fi'il ندى. madi mabniun alal fathi, fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Rukbataihi ya, ini asalnya rukbataini, nunnya hilang karena dia menjadi mudhof diidhofakan kepada ha, nunnya dihilangkan oleh sebab itu. Rukbatai ya, kenapa dia dengan ya? Ini kan mansub dia keadaannya karena dia menjadi maf'ulun bih, به. mansubun wa alamatun nasbihi aliyah. Ya, di sinilah sebagai tanda nasabnya. Kenapa li'annahu musanna? Kenapa tanda nasabnya ya? Karena dia musanna. Ya. Mudhof. Nah, lanjut. Ila jar majrur rukbataihi majrur ya kan? Ini juga نعم. nunnya hilang karena diidofahkan rukbata ini asalnya. Wa wado'a wawunya waw hatof. Wado'a filun madin mabniun alal fathi wal fa'il mustatir jawazan. جاء. Ya. Kafaihi, fadal kafaihi. كفيه. كفي مفعول به منصوب بالياء. Iya, wa alamatu nasbihi al-ya'u. ياء. وهو مضاف. Nah, betul. Al-ha'u domir mutasil mabniun al-kasri ya kan? Fi mahli jarin mudhafun بسم الله. ilaih. Nah, taib, kemarin kita juga langsung baca ya. Akhbirni anil Islam, ketika malaikat Jibril ini mendatangi Nabi, menyandarkan kedua lututnya, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Kemudian ya Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, apa itu Islam ya Nabi. Kemudian Nabi menjawab rukun-rukunnya. Setelah Nabi menjawab rukun-rukunnya, malaikat Jibril pun membenarkan. Maka terheran-heranlah para para sahabat. Ya, takhrij dari hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di dalam kitab sahihnya nomor 8, dan diantaranya banyak sekali ulama-ulama ahli hadis lain yang mentakrijnya. Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Ibnu Hibban, ini semuanya ahli hadis. Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, naam, dari jalur Abu Hurairah. Imam Ishaq Rahawai ya di dalam kitab musnadnya, ini juga beliau meriwayatkan dari jalurnya Abu Hurairah dan Abu Dzar. Ya, nah, taib. Ya, sudah dijelaskan juga terjemahnya di atas. Kita langsung masuk ya. Apa itu Islam dan rukunnya. Nah, tafadhol dibaca lagi silakan. Al-Islamu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Silakan terjemahkan. Kemudian Rasulullah Sirap dulu Shallallahu nggak Alaihi apa-apa. Wasallam. Al-Islam sebagai apa? Dari Islam aja. Biar Oh, ini. Al-Islam di sebagai apa? Al-Islam مبتدأ Nah, م- مرفوع ya, بضم marfu'un wa alamatu raf'ihi adamatu zahiratu بضم ala الظاهرة. akhirih. Anta نعم. syada'annya apa?
Annya Simple an masdariyah ya. Qadariyah. Tansibul Nah, fi'lal mudhari itu begitu ya. Masdariyah namanya. An ini masdariyah Masdariyah. begitu. Tansibul fi'lal mudhari yang menasabkan fi'il mudhari. Makanya yang tadinya tasyhadu menjadi tasyhada. Tasyhada fi'lun mudhari'un mansubun bi an dengan an ya, dia Ya, mansub. Failnya apa? Fail dari tasyhada. Mustah, dhamirun mustatir. Tapi dhamirun mustatir. mustatirnya Nah, jawazan atau wujuban? wujuban. Wujuban karena takdirnya apa? Wujuban. Mukhatab yaitu anta. Anta. Nah, dan fiil ini dia menjadi apa? Khobar jumlahnya, jumlah antasyada ini dan seterusnya nanti kan jumlah seterusnya itu atof dari antasyada ya. Ini dia menjadi apa? Khobar buat Islam. Islam. Nah, Allah ilaha kan annya. Nah, ini Allah an plus la itu. Masdariyah. Hmm. La-nya la nafiyah lil jins. Kalau jenis Karena ilaha ini isim mansub. ya, Isim. Nah, menafikan seluruh sesembahan. Itu maknanya luar biasa. Kalau kita ingin i'rab ilaha di sini apa? Ismullah mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Wa khabaruha mahdzuf. Takdirnya apa? Maujud. Jadi la ilaha maujudun begitu. Tapi maujud sebagai khobarnya ya, khobarnya la nafiyah lil jin dihapus. Nah, kemudian illa. Illa ini adatul hasr. Adatul hasr. Kalau dalam perspektif ilmu balaghah bisa kita katakan adatul qasr. Nah, nanti ada qasr hakiki, ada qasr idofi. Tapi kalau untuk ya illa ini ya masuk kepada pengecualian yang benar-benar hakikat. Ismul jalalah Allah di sini dia marfu ya marfu. kan? Marfu wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih. Marfu. Sebagai apa kira-kira? I'rabnya di sini. Bah Badal. badal. Naam, badal min mahali. Badal dari tempat la ya kan? La. Bersama isimnya. Isim. Isim Nah, lah. nah. Taib, ya. Kalimat anta syahada alla ilaha illallah ya. Ini merupakan ya penegasan landasan dari perangkat-perangkat operasional di dalam ajaran Islam. Nah, kalimat syahadat merupakan intisari semua muatan ajaran Islam. Baik, oleh sebab itu Nabi meletakkannya di awal pertama kali. Maka inilah yang menjadi apa? Prioritasnya dakwah para nabi. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan banyak sekali di dalam Al-Qur'an dari ayat-ayatnya. Nah, dan ini pula ikrar kaum muslimin yang membedakan bainal Islam wal kafir. Begitu. Dan dia menjadi syarat dasar ya, dan juga syarat diterimanya amalan ibadah yaitu terlihat dari sisi ketauhidan seorang hamba. Sebaik apapun orang kafir, ya, dia bersedekah berpuluh-puluh juta untuk Palestina, ya, untuk negara yang terkena musibah Suriah, atau orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dia bantu tapi dia kafir, tidak mentauhidkan Allah, maka tidaklah berarti sedekah-sedekah tersebut di sisi Allah. Walaupun dia bersedekah untuk masjid, membangun ribuan masjid. Ya. Karena dia belum berikrar atas hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran atas nabinya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawanya yaitu Al-Qur'an. Bagi yang sudah mengucapkan dengan sadar tanpa terpaksa, ya, tanpa keterpaksaan, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam dirinya ketika mengucapkan ini, maka baginya terlindungi darah kehormatan dan hartanya. Ya.
Nah, jadi ketika kita bersyahadat, kita mengakui dengan lisan, hati. Tidak cukup dengan lisan saja, tapi juga harus memadukan antara persaksian lisan kita dengan hati kita sehingga berbuah kepada amalan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun." Ya. Kecuali melainkan man syahida bil haq. Orang-orang yang bersaksi, orang yang bersaksi bil haq mengakui kebenaran yang hak di situ dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf itu adalah tauhid, ya. Makanya tauhid disebut dengan kalimatul haq, ya, kalimat yang hak, kalimat yang mempersatukan seluruh yang mempersatukan umat muslim ini, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, tertuju kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yaitu Allah Azza wa Jalla, sesembahan yang berhak disembah. Wahum ya'lamun, dan mereka meyakini, dan mereka meyakininya. Nah, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini merupakan jumlah ismiyah manfiyah. Perhatikan baik-baik. La ilaha illallah merupakan jumlah ismiyah manfiyah. Kalimat yang diawali oleh isim tapi dinafikan menggunakan la. Ya, ini la di sini. Nah, untuk menafikan jenis, ya. Jadi di sini menafikan jenis. Penafian yang seluruhnya. Menafikan seluruh sesembahan. Kemudian diberikanlah adatul hasr yang menetapkan setelahnya. Ya, jadi isim yang terletak setelah ilah itu ditetapkan, ya, menetapkan. Nah, khobar dari ilah ini dibuang, tidak disebutkan. Jadi ilah di sini merupakan kata pembatas. Maka isim Allah Azza wa Jalla, ya, Ismul Jalalah merupakan alamun azimun, nama yang paling-paling mulia, a'raful ma'arif, ya, nama ma'rifat yang paling ma'rifat sebagai badal dari khobarnya la, ya. Jadi isim Allah ini dia didomah karena dia rofa kedudukannya. Dia menjadi badal dari isimnya la. Isimnya la mana? Ilah. Khobarnya la apa? Marfu kan? Takdirnya tadi boleh maujudun. Nah, dia rofa. Begitu. Bisa difahami? Nah, dibuang tidak disebut. Ya. Dengan demikian, ya, pada rangkaian kalimat ini ada kata yang dibuang, maksudnya tidak disebutkan, yaitu khobar dari ilah. Khobarnya bisa kita takdirkan maujud, bisa kita takdirkan hakun. Ya, dalam penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau memberikan takdir hak gitu. Tapi di syarah yang lain penulisnya memberikan takdir maujud. Baik, ya. Jadi tiada ilah yang berhak diibadahi kalau Syekh Utsaimin. Illallah, selain Allah. Nah, tiada ilah yang berhak atau tiada ilah yang ada, tidak ada sesembahan yang ada di muka bumi ini, ya, kecuali Allah, ya. Bisa kita takdirkan juga khobarnya itu sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin, hakun, yang hak, begitu. Baik. Lah bas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dzalika, demikianlah, bi anna Allah huwal haqq, ya, bahwasanya Allah adalah yang benar, yang hak, ya kan? Dialah Tuhan yang benar untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi, ya, dan apa saja yang diseru, yang disembah min dunihi dari selain Allah, huwal batil. Kata Allah sendiri adalah kebatilan itu, ya. Sesembahan yang disembah selain Allah. Nah, taib. Kita lanjut perkataannya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Di sini yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Quraisy. Ya, dari keturunan Ismail. Di antara keturunan Ismail tidak ada seorang rasul pun selain Rasulullah. Inilah makna firman Allah tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Ananya ini adalah harfu taukidin wa nasbin, ya kan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maka isimnya adalah Muhammad mansubun wa alamatun nasbi la fathatu zahiratu ala akhirih.
Rasulu di sini sebagai apa? Khabaruhu marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammatu zahiratu ala akhiri wa huwa mudhaf. Ya, ismul jalal Allah sebagai mudhafun ilaih dari Rasul, ya kan majrur. Wa alamatu jariyal kasratu zahiratu ala akhirih. Ya, apa doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Rabbana ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wab'ath, utuslah di tengah-tengah mereka itu rasulan, seorang rasul, minhum dari kalangan mereka sendiri. Yatslu, ya, yang akan membacakan alaihim kepada mereka, ya, ayatika, ayatika, ti ini di surat Al-Baqarah ayat 129, ayati, ti-nya kasroh menjadi apa? Maf'ulun bih, ya. Jamak muannas salim, tanda nasabnya dengan kasrah. Akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Baik. Lanjut tuqima as-shalah. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menggunakan kata tuqima, bukan taf'ala, lakukan salat, tapi mendirikan salat. Nah, ya. Salat di sini adalah gerakan dan ucapan tertentu dan pada waktu yang ditetapkan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan tuntunannya dan memerintahkan pula sallu, ya, kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gitu. Dari takbiratul ihram hingga salam, ya. Baik, lanjut. Waktu dia az-zakah, ini banyak sekali dalil-dalilnya, ya. Tuqimas salah, mendirikan salat, ya, salat yang tegak maksudnya. Nah, tidak mencela-mencela. Itu dia zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat di sini adalah sedekah yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim, yang memiliki apa kelebihan, ya, dari nisab hartanya, ukuran, ya, ukuran-ukuran tertentu. Jika sudah mencapai nisabnya, ya, maksudnya nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal kepemilikan harta. Ketika melebihi itu, maka kita wajib mensedekahkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Fungsi dari zakat apa? Ya, terambil dari kata zakat, itu membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, dan juga memiliki apa? Dimensi sosial yang sangat luar biasa, ya. Yang mengingkari zakat, maka dihukumi kafir, dan tidak ada perselisihan di dalam hal itu di kalangan para ulama. Adapun yang menolak mengeluarkan zakat tapi dia masih mengakui kewajibannya, perhatikan baik-baik. Dia nolak bayar zakat tapi dia masih mengakui kewajibannya. Dia nggak mengatakan zakat itu nggak wajib. Gitu. Maka menurut jumhur, mayoritas ulama, orang ini dia adalah pelaku dosa besar, walaupun tidak sampai kepada derajat kekafiran. Nah, ya, Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, yaitu salah seorang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat di zaman beliau ketika beliau menjabat jadi khalifah. Ya, padahal mereka masih salat. Ya, masih salat, masih Islam berarti zahirnya kan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Ana la uqatil." Ya, saya benar-benar akan memerangi orang-orang yang apa namanya? Man farraqa bainas shalah waz zakah. Aku akan memerangi man farraqa, orang yang memisahkan bainas shalah waz zakah, antara salat dan zakat. Gitu, ya. Wallahi, kata beliau, demi Allah, benar-benar saya akan membunuh, ya, memerangi maksudnya, tamam, man farraqa bainahuma, yang memisahkan di antara keduanya. Gitu. Hatta, sampai mereka ini kembali menyatukan keduanya tadi, antara salat dan zakat. Taib wa tasuma Ramadan. Ini semuanya atof ya. Tasuma di atas, harusnya kan tasumu. Nah, tasuma Ramadan. Tamam. Puasa di sini adalah apa secara bahasa puasa? Al im saku, Al-imsak. menahan,
Ya, al-imsak ini menahan. Dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Itu udah pengertian secara syar'i ya, secara syariat yang dimaksud puasa di sini adalah puasa yang maksus ya, fi syahri Ramadan. Dia imsak ya, dia menahan jiwanya min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Fi syahri Ramadana, di bulan Ramadan. Yakni bulan antara Sya'ban dan Syawal. Gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda ya kan, sumu puasalah kalian li ru'yati, ya karena melihat hilal. Ya, dan berhari raya karena melihat hilal tersebut. Baik. Nah, meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkarinya, perhatikan baik-baik kalimat saya, meninggalkan puasa karena mengingkarinya, maka dia kafir. Disebutkan oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala tentang orang yang mengingkari kewajiban. Apa kata beliau? Ajma'atil ummatu. Umat ini telah berijma, konsensus ya, atas wajibnya puasa Ramadan. Ala wujubi siyami Ramadana. Ya. Dia merupakan wa annahu ahadu arkanil Islam, kata beliau. Ya. Di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Ada 3 jilid. Jilid yang pertama. Nah, ya. Annahu ahadu arkanil Islam. Beliau katakan, puasa ini satu dari rukun-rukun Islam yang telah diketahui, ya, allati ulimat minad din, yang telah diketahui dari agama ini, bidarurah, ya, secara pasti dari agama telah diketahui. Bahwasanya yang mengingkarinya kafirun murtadun anil Islam, kata beliau. Nah, maka perhatikan baik-baik kalimat saya setelah ini. Adapun yang meninggalkan puasa karena lalai dan malas saja, malas doang dia puasa ya, tapi dia nggak mengingkari, tidak mengatakan puasa nggak wajib, gitu. Dia masih mengatakan puasa wajib, tapi saya capek, begitu. Dia lalai gitu ya, lupa, saya lupa gitu, udahlah nggak usah puasa, gitu. Ya, dia masih mengakui kewajibannya, maka sebagian ulama ada yang menyatakan dia kafir, ya. Tapi sebagian ulama lainnya dia tidaklah kafir, hanya dia termasuk sebagai pelaku dosa besar yang di bawah kekafiran. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ural Islam, tali Islam, ya, wa qawaidud dini salah satu, dan kaidah-kaidah agama itu ada 3. Alaihinna ususul Islam, di atasnya ya agama Islam itu dibangun gitu. Alaihinna as-sasal ya al-Islam. Nah, man taraka wahidah, barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia kafir. Gitu. Syahadatu an la ilaha illallah yang pertama, ini pokok fondasi ajaran agama Islam. Yang meninggalkan kalimat ini ya kafir, dalam rangka mengingkarinya. Wassalatu salat al-maktubah yang telah ditetapkan, dan saumu Ramadan, puasa Ramadan. Al-Imam Az-Zahabi pun juga mengatakan demikian, ya. Taib. Lanjut, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu berhaji. Haji dibahas di dalam kitab fikih. Apa itu maksudnya? Yaitu qasdun, ya kan? Qasdu Makkah. Yaitu memaksudkan diri kita untuk mengunjungi kota yang paling indah di seluruh dunia ini. Kota yang paling luar biasa kemuliaannya di seluruh dunia ini. Yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Madinatun Nabi. Ya. Untuk melaksanakan ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik-manasik lainnya. Sebagai pemenuhan kewajiban panggilan dari Allah Azza wa Jalla. Dan dalam rangka mencari ridha Allah. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Ini yang terakhir, kewajiban di antara kewajiban agama yang sudah kita ketahui secara pasti. Ya. Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup.
Sedangkan yang kedua kali dan seterusnya itu merupakan sunnah. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad SAW mengikatnya dengan kalimat ini stata'ta ilaihi sabila. Ya, jika engkau mampu. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa istita'ah mampu merupakan hal yang membuat seorang muslim itu wajib. Ya. Istita'ahnya itu ada dua, badaniyah sama maliyah. Badan kita harus kuat secara fisik ya kan. Maliyah harus kuat secara finansial. Kalau tidak ada kedua-duanya atau salah satunya tidak ada, ya sudah bagaimana kita berhaji. Intinya kita harus menetapkan kewajiban berhaji. Walaupun belum diberikan rezeki kepada dari Allah ya kepada kita untuk berhaji. Nah, kalau misalkan tidak mampu ya lalu kita berhutang untuk haji ya, berhutang gitu kan untuk ibadah haji. Bagaimana ini? Ya, telah dijawab ya oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Kata beliau, sa'altuhu 'anir rajul. Aku bertanya kepadanya ya, pada itu seorang laki-laki laki-laki ar-rajul lam yahuj, yang seorang laki-laki ini belum pergi haji. Nah, apakah dia berhutang saja untuk haji? Nah, ternyata beliau mengatakan lah, tidak. Ya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i pun juga mengatakan tentang hadis yang tadi kami bacakan. Ya, ya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan lah, tidak. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitab Al-Um, ya, juz yang pertama, ya, bisa dibuka di Maktabah Syamilah yang memuat kitab-kitab secara online. Wa man lam yakun fi malihi, barang siapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk berhaji, kata Imam Syafi'i, ya, selain dengan hutang, fahuwa la yajid as-sabil, ya, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi untuk pergi haji, melaksanakan ibadah haji, jikalau kita tidak mampu ya tidak perlu berhutang. Tidak perlu berhutang, ya. Demikianlah para ulama ya merincikan hukum tersebut, ya. Para ulama tetap menilai hajinya sah, ya. Nah, gitu. Misalkan yang berhutang ya, yang pergi haji dengan berhutang, ya hajinya sah dari sisi hukum, ya kan? Nah, tapi dia belum istitoah. Sebetulnya statusnya tidaklah wajib. Bukan berarti tidak boleh berhaji. Nah, barakallahu fiik. Ini yang bisa kita dapatkan secara ringkas terkait rukun Islam, ya. Sebenarnya penjelasan paling panjang tasyhada ilaha illallah ya, kalimat tauhid yang memiliki dua rukun, yaitu nafi wal isbat ya. Kita menafikan terlebih dahulu sembahan selain Allah, kemudian kita menetapkan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Dan di dalam kalimat tauhid itu kan kalimat tauhid ya, asyhadu alla ilaha illallah. Terdapat syarat-syaratnya, ada 7, ada mahabbah, inqiyat, ya kan? Insyaallah besok kita akan ulas kembali sembari kita masuk ke dalam rukun iman. Taib, barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.